Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Apa kabar? Masih sehat kan? Ya. Oke, kali ini di video kali ini aku bakalan mereview kembali ya fitur-fitur canggih yang ada pada Q18 gimbal stabilizer untuk handphone ya teman-teman ya. Kalau di video yang kemarin aku sudah bikin kemarin ya. Itu tapi waktu itu masih unboxing karena waktu itu masih baru beli ya. Sehingga aku langsung unboxing, langsung review. Akhirnya gagal karena apa? Karena aku belum paham. Nah, untuk saat ini aku bakalan tunjukin bagaimana sih kecanggihan atau kelebihan dari Q18 gimbal stabilizer milik TNW. Namun sebelum kita lanjutkan ya, jangan lupa like, komen, share dan juga subscribe channelnya Mas Tres karena subscribe itu gratis. Tis. Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan videonya. Aku bakalan mereview ya. Ini adalah gimbal stabilizer Q18 teman-teman ya. Milik TNW ya. Dari TNW ya. Bagaimana sih kelebihan dari Q18 gimbal stabilizer ini? Nah, nanti aku bakalan tunjukin satu persatu teman-teman. Karena ini memiliki 3 mode teman-teman ya. 3 in 1 ya. Untuk yang pertama yaitu dia bisa menjadi gimbal ya, gimbal stabilizer. Kemudian yang kedua dia punya fitur yang namanya stick selfie seperti ini ya. Nah, ini stick selfie. Jadi kalau kalian yang suka vlogging, jalan-jalan ya, jalan-jalan kemana, terus mau merekam video yang lebih bagus gitu kan, Q18 ini adalah solusinya teman-teman. Oke, kemudian yang ketiga ya, yang ketiga dia bisa dijadikan tripod ya. Bisa dijadikan tripod. Nah, setelah itu nanti kita bahas lebih lanjut lagi, lebih luas lagi, karena ini untuk kelebihan yang pertama, yaitu punya 3 mode, yaitu 3 in 1. Oke, sekarang kita ke fitur selanjutnya ya. Fitur yang pertama kita lanjutkan ya. Fitur yang pertama, oke, kalau kemarin aku gagal, sekarang aku akan tunjukin review yang berhasil untuk Q18 gimbal stabilizer untuk handphone ya. Oke, sekarang lanjut ke mode pertama ya. Langsung saja kita pakai handphone aja ya, biar nanti kegunaannya kalian lebih paham gitu kan. Bagaimana kegunaan dan fitur canggihnya dari Q18 gimbal stabilizer ini. Oke, sekarang aku punya handphone kayak gini ya. Nah, untuk yang pertama, ini posisi gimbal seperti ini ya. Posisinya seperti ini ya. Kalau ini power off-nya atau power on off-nya belum dinyalakan ya. Ini untuk gimbal stabilizernya ini bisa diputar seperti ini, shred. Nah, seperti itu, seperti biasa ya. Namun ketika nanti dia dinyalakan ya, kita nyalakan dulu. Oke. Nah, ini sudah nyala ya. Ini ada indikator kalau dia sudah nyala. Nah, ini posisinya akan tetap tegak seperti ini, teman-teman ya. Akan tetap tegak seperti ini. Jadi kalau kita taruh HP, oke, langsung kita langsung saja pakai HP dulu ya. Kita matikan dulu. Oke, sudah mati ya. Ini sudah mati. Sekarang kita taruh HP di sini ya. Ini adalah kelebihan yang pertama. Nah, seperti ini teman-teman ya. Kalau dia masih belum dinyalakan gimbal stabilizernya atau fitur pertamanya, maka dia akan seperti ini. Akan goyang-goyang seperti ini ya. Jadi tidak tentu posisinya itu seperti apa. Nah, tapi kalau ketika nanti dinyalakan, oke, sekarang kita nyalakan dulu ya. Nyalakan lagi tombolnya. Nah, sudah terlihat ya, indikatornya sudah nyala, maka otomatis dia seperti ini. Nah, canggih betul kan? Ya, canggih dong. Bagaimana nggak canggih coba? Ya, sekarang kita coba pakai handphone ya, pakai kamera ya. Kita gunakan gimbal stabilizer ini langsung pakai kamera. Nah, perlu kan yang ketahui teman-teman ya, Q18 gimbal stabilizer ini bisa menggunakan aplikasi, namun juga bisa pakai remote control di sini ya. Karena di sini dia punya remote control. Jadi untuk menggunakan stabilizernya ini, dia itu bisa pakai aplikasi. Nanti kalau misalkan mau pakai aplikasi, kita tunjukin di video selanjutnya ya teman-teman ya. Karena untuk sekarang saya mau tunjukin yang manual dulu. Jadi pakai remote control aja ya. Karena kalau pakai aplikasi itu nanti harus
download aplikasinya dulu, scan barcode-nya yang ada di sini, baru bisa digunakan. Karena HP ini belum saya downloadkan ya, belum saya instalkan aplikasi untuk Q18 gimbal stabilizer ini, maka untuk saat ini pakai yang biasa aja dulu ya, yang manual dulu. Oke, ini yang pertama ya teman-teman ya. Nah, sekarang aku udah pakai ya, udah pakai kamera kayak gini ya, seperti ini. Nah, ketika nanti dia merekam seperti ini ya, nah dia seperti ini teman-teman. Maaf ya, ini tempatnya di dapur. Ya karena aku nggak punya tempat lagi ya, karena aku kerja di Surabaya itu masih di warung Madura ya. Nanti kalau di rumah kan lebih enak diganti ya. Ini di dapur tempatnya ya. Jadi seperti ini teman-teman. Nah, posisinya akan stabil ya. Kemudian ini kan model mode apa namanya? Mode potret ya. Lalu kita mau rubah. Kalau misalkan kita mau rubah ke mode landscape teman-teman ya. Kita rubah ke mode landscape. Nah, sekarang kita nyalakan dulu remote-nya ya. Kita nyalakan dulu remote-nya. Oke. Nah, kalau ini sudah nyala, otomatis ini terhubung dengan gimbal stabilizernya yang ada di atas ini teman-teman. Sekarang kita mau ganti mode atau posisi ya. Kalau seperti ini posisi potret ya, seperti ini. Sekarang kita rubah. Kita rubah ke posisi landscape. Bagaimana? Di sini teman-teman ya. Di sini ada 3 tombol ya. Yang pertama ini adalah tombol power dan bisa digunakan untuk potret nanti. Jadi kalau misalkan kalian selfie pakai tongsis kayak gini, nah mau selfie, jadi tinggal pencet tombol yang gambarnya kamera seperti ini. Nah, kemudian yang kedua di sini ada tombol kontrol ya. Kemudian ini di atas juga tombol kontrol. Jadi kalau misalkan kalian mau rubah ke mode landscape, tinggal pencet yang ini teman-teman, yang paling atas dulu ya. Set. Nah, otomatis dia landscape teman-teman. Seperti ini. Otomatis dia landscape ya. Kemudian kalau misalkan kita kembalikan lagi, tinggal pencet tombol yang kedua, yang di bawahnya ya teman-teman ya. Kita pencet, 1 kali pencet ya, 1 kali klik, maka dia akan berubah. Seperti ini. Nah, kembali lagi kan, dia kembali ke mode potret lagi. Nah, kemudian kalau misalkan mau bikin kita itu videonya berputar seperti ini, maka kita tinggal tekan tombol yang di atas, tekan lama ya teman-teman ya. Ini ya, tombol yang di atas. Tombol yang di atas ini tekan lama teman-teman. Maka akan seperti ini. Set. Maka dia akan berputar 36 derajat ya. 36 derajat dia akan berputar seperti ini. Canggih bukan? Canggih lah. Sekarang kita kembalikan ke awal. Set. Nah, kita kembali. Kemudian fitur yang kedua, ini ada apa namanya? Ada lampunya juga teman-teman ya. Untuk penerangan kalau misalkan kan nanti sesuai dengan apa namanya? Kondisi ruangan seperti apa, gelap atau tidak. Jadi nanti kalau misalkan kita mau ngambil gambar atau video yang lebih cerah, maka kita nyalakan seperti ini. Nah, ini mode yang pertama. Ini ada 3 mode untuk lampunya teman-teman ya. Untuk lampunya sendiri ada 3 mode. Ini yang pertama seperti ini, agak kuning-kuning ya. Kemudian yang kedua, nah ini agak putih. Kemudian yang ketiga seperti ini, putih cerah ya. Untuk mematikan lampunya kita tinggal tekan tombolnya lama ya. Tekan lama tombolnya power untuk lampu di sini ya. Oke. Nah, ini kecanggihannya teman-teman ya. Jadi kalau kalian yang suka vlogging ya, ini sangat rekomendasi banget karena fiturnya sangat canggih teman-teman. Kemudian fitur yang kedua, sekarang kalau kemarin itu aku gagal gara-gara apa? Gara-gara belum paham seperti apa kegunaannya, bagaimana cara menggunakannya. Untuk saat ini saya sudah paham ya. Karena kemarin itu saya lihat gambar ini kan bisa berdiri, kemudian ininya ada di atas. Kalau kemarin kan aku bingung gimana caranya. Maka kayak gini. Kayak gini. Bingung kan? Tapi kalau digambarkan seperti ini contohnya ya. Seperti ini gambarnya kan. Nah, sekarang aku sudah paham karena kemarin itu masih baru unboxing ya, baru beli. Jadi belum paham, belum bisa memahami bagaimana kegunaannya. Nah, sekarang saya pun sudah paham.
Sekarang ini kita ke mode selanjutnya ya. Maka kalau misalkan kita mau bikin seperti yang di gambar ini ya, kita tinggal putar yang ini teman-teman ya. Pertama kita putar yang ini ya, untuk merubah posisinya. Kemudian yang kedua kita tinggal putar ini ya, pegang ini, putar 36 derajat. Tinggal putar gini. Nah, jadi posisinya yang di depan menjadi di belakang. Ya, posisinya yang di depan menjadi yang di belakang. Sekarang gini ya. Oke, setelah kayak gini, kita bentuk seperti ini. Nah, maka ini seperti yang digambar sudah teman-teman ya. Sudah seperti yang digambar. Oke, sudah selesai teman-teman. Sekarang kita coba gunakan handphonenya ya. Kita rekam pakai handphone. Ini kan bisa berputar 36 derajat seperti yang saya gunakan tadi. Tapi kalau itu kan mode landscape tapi berputar 36 derajat. Jadinya kurang kelihatan bagus gitu kan. Jadi kalau kayak gini, ini adalah mode tracking ya. Mode tracking. Jadi nanti kalau misalkan kalian itu ada acara apa, misalkan ya, ini tinggal ditaruh di meja seperti ini dibuka. Ya, kita buka seperti ini, jadikan tripod ya. Kita taruh di atas meja seperti ini. Dan nanti coba kita pakai HP-nya dulu. Kita matikan dulu ya, biar gak ganggu ya. Oke, sudah mati. Nah, sekarang HP-nya kita kasih mode landscape atau mode tracking ya, seperti ini. Nah, kita taruh seperti ini karena ini japitannya kuat banget teman-teman ya. Ini japitannya kuat banget. Jadi itu kelebihannya dari Q18 gimbal stabilizer ini semuanya kuat ya. Ya. Kemudian kita masukkan HP-nya di sini. Nah, setelah itu kita tinggal taruh di atas meja. Kalau misalkan kita mau gunakan remote-nya tetap di sini atau bisa dilepas juga. Jadi kita bisa kontrol jauh teman-teman ya. Kita bisa kontrol jauh pakai remote control ini. Karena remote-nya ini bisa juga dilepas seperti ini. Remote-nya bisa dilepas. Jadi sekarang kita coba pakai ya. Kita gunakan mode tracking-nya. Oke, kita nyalakan dulu. Oke, sudah nyala teman-teman ya. Nah, sekarang kita rekam ya. Kita coba. Anggaplah kita ini taruh di atas meja ya. Kemudian kita mau bikin dia itu berputar 36 derajat. Maka kita tinggal pencet tombolnya yang seperti ini. Yang tombol pertama ya, tombol di atas. Kita pencet atau tekan lama ya. Kita tekan lama tombol yang di atas. Maka otomatis dia akan berputar 36 derajat teman-teman. Coba sekarang kita ya. Kita sekarang coba ya. Oke. Nah. Dia akan berputar 36 derajat teman-teman. Seperti ini. Keren nggak? Keren banget loh teman-teman ya. Jadi untuk kalian yang suka vlogging ya, ini rekomendasi banget ya. Silahkan belilah. Kalau kalian mau beli silahkan cek di deskripsi di bawah ya teman-teman ya. Dimana aku beli dan kemudian berapa harganya, kalian juga akan pasti tahu nanti. Kemudian ini untuk perputaran pertama. Kalau misalkan kita mau putar balik ya, kita putar balik kan, maka kita tinggal tekan tombol yang kedua. Tekan lama. Maka dia akan berputar seperti ini. Akan kembali seperti ini teman-teman. Wih, canggih banget teman-teman. Keren gak? Walah. Oke, sekarang kita ke fitur selanjutnya. Nah, kalau tadi itu berputar 36 derajat. Kalau kita mau putar seperti yang pertama tadi, kita hanya mengembalikan ke tempat semula gitu seperti ini. Jika kita tinggal tekan satu ya, tinggal klik satu kali tombolnya seperti ini. Nah, ini adalah posisi pertama dia di mode trackingnya. Kemudian posisi yang kedua seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi ini bisa digunakan untuk kalian yang suka traveling ya, yang suka traveling kemudian juga suka jalan-jalan gitu, mau ngambil video atau gambar yang lebih bagus, pakai Q18 gimbal stabilizer ini sangat rekomendasi banget teman-teman ya. Keren banget kan? Oke, sekarang kita ke mode selanjutnya apa lagi ya? Kalau misalkan untuk yang mode
face tracking itu ada juga teman-teman, tapi nanti itu harus pakai aplikasi. Nah, untuk saat ini saya mau bikin yang pakai manual aja ya. Untuk yang pakai aplikasi kita lanjutkan di video yang selanjutnya. Kita nanti bikin lagi bagaimana cara penggunaan untuk aplikasi Q18 gimbal stabilizer ini yang bisa terhubung dengan alat ini teman-teman. Dan itu alatnya lebih canggih karena ketika nanti pakai aplikasi itu otomatis kalau kita mau putar 36 derajat atau mengikuti wajah kita, nanti kita itu tinggal mengatur di sana, maka dia nanti akan mengikuti wajah seperti ini teman-teman. Ya, kalau ini kan masih manual ya, aku pakai tombol remote-nya. Nah, seperti ini contohnya ya. Nah, seperti ini misalkan ya. Kalau sekarang kan aku masih pakai remote controlnya seperti ini. Pakai remote controlnya seperti ini. Jadi kalau misalkan aku gerak ke kiri, misalkan aku gerak ke kiri, maka dia akan gerak ke kiri seperti ini. Itu kalau aplikasi. Tapi kalau sekarang ini masih pakai remote control teman-teman. Kalau kita gerak ke kanan, dia juga akan gerak ke kanan seperti ini. Tapi jangan salah, ini masih pakai remote ya teman-teman. Nanti kalau misalkan mau yang pakai aplikasi, kita akan bikin video lagi ya untuk penggunaan Q18 gimbal stabilizer ini yang menggunakan aplikasinya, karena saat ini saya hanya ingin memperkenalkan yang pakai manual saja teman-teman. Seperti itu ya. Jadi canggih banget teman-teman ya. Tunggu apa lagi untuk kalian yang mau beli, sangat rekomendasi banget ya untuk yang suka vlogging. Jadi untuk mengembalikan ya, kita kembalikan ke mode awal, ke mode semula. Kita lepas dulu HP-nya, kita matikan untuk lebih aman teman-teman ya, agar pergerakannya tidak terganggu. Oke, kita matikan dulu. Nah, setelah kita matikan, oh ya, nanti kita akan kenalkan lagi, di sini ada kelebihannya juga ya teman-teman ya. Kita matikan dulu. Nah, sudah kembali ke awal seperti ini. Jadi otomatis dia akan seperti ini teman-teman. Kita pindahkan HP-nya, kita berubah posisinya seperti ini lagi. Nah, ini sudah tidak stabil karena sudah dimatikan power off-nya ya. Kecanggihan dari Q18 ini ya, kecanggihan dari Q18 ini, kalau kita nyalakan dalam posisi seperti ini kan ada di bawah toh, otomatis dia nanti akan berdiri sendiri teman. Coba kita nyalakan ya. Oke, sudah nyala. Nah, otomatis dia berdiri. Jadi dia stabil dengan dirinya sendiri gitu loh. Kalau sudah dinyalakan dia akan stabil sendiri. Akan memposisikan dirinya di mana dia posisi yang sebenarnya gitu kan. Oke, seperti ini teman-teman. Kalau misalkan nanti ini kan ada chargernya juga. Kalau misalkan nanti tiba-tiba kita ngonten, kita traveling, kita gunakan selama berapa jam misalkan, karena ini ada batasnya teman-teman ya. Sekalipun apapun barang canggih itu pasti ada batasnya. Jadi ini pakai baterai ya. Jadi kalau nanti misalkan tiba-tiba baterainya habis ya, karena ketika tiba-tiba baterainya habis, dia akan gerak-gerak sendiri gitu kan. Itu merupakan indikator atau pemberitahuan kepada kita bahwasanya baterainya sudah habis. Nah, kalau misalkan sudah baterainya habis, kita matikan aja ya. Setelah kita matikan, di sini ada tombol teman-teman ya. Ini adalah tombol kunci untuk stabilizernya ini. Ini adalah tombolnya seperti ini. Jadi kalau misalkan kita mau menstabilkan atau menetapkan posisinya landscape seperti ini, kita pengennya seperti ini, tapi baterainya sudah habis. Gimana sih caranya? Oke, ini solusinya. Di sini adalah tombolnya ya teman-teman. Kita kunci di sini. Kita tekan ke atas ya. Oke. Nah, otomatis dia akan terkunci teman-teman. Kita posisikan yang benar dulu. Ini karena cuman contoh, jadi aku cuman tinggal pencet aja ya. Jadi posisinya agak miring seperti ini. Jadi kalau kalian sudah pegang seperti ini, pegang Q18 gimbal stabilizer ini, nanti kalian akan tahu sendiri nanti ya. Jadi cuman saya akan mereview atau memberitahukan kelebihan atau kecanggihan dari fitur Q18 gimbal stabilizer ini. Jadi ini posisinya sudah terkunci teman-teman ya. Kalau misalkan kita sudah kehabisan baterai, ya kehabisan baterai, kita kunci seperti ini. Maka otomatis dia akan stabil. Nah, semua kemudian kita lepaskan seperti ini. Nah, kalau kita pencet lagi ke bawah, maka dia tidak stabil lagi teman-teman. Oke.
Inilah kelebihan atau kecanggihan dari fitur Q18 gimbal stabilizer untuk handphone, teman-teman ya. Sekarang seperti ini ya. Mungkin kalian belum tahu hasilnya seperti apa kalau misalkan kita pakai gimbal stabilizer ini. Nah, kita kembalikan ke mode landscape dulu ya. Seperti ini. Jadi ini hasilnya, teman-teman ya. Untuk pengambilan gambarnya itu lebih halus, teman-teman ya. Ini bebas guncangan. Bebas guncangan, teman-teman ya. Seperti ini. Ya. Jadi keren banget, teman-teman ya. Kalau kita mau mengambil video atau gambar yang lebih bagus, yang lebih halus, ini solusinya, teman-teman ya. Gimbal stabilizer Q18 dari TNW. Ya. Oke, mungkin sekedar itu ya, teman-teman, yang dapat aku tunjukkan ke kalian, karena untuk saat ini aku cuman mau tunjukin bagaimana kelebihan dan kecanggihan dari fitur Q18 gimbal stabilizer ini melalui remote control atau yang manual, teman-teman. Untuk yang aplikasi kita nanti bikin video lagi ya, teman-teman ya. Oke, terima kasih, seperti itu ya. Seperti itu. Keren banget, teman-teman ya. Buruan beli ya. Di bawah deskripsi kalian cek, teman-teman ya, di mana aku beli, kemudian kalian juga akan tahu harganya berapa. Murah kok, teman-teman ya. Jadi untuk kalian yang suka vlogging, ini harganya terjangkau, teman-teman ya. Harganya sangat terjangkau karena kalau menurut saya itu kelebihannya sangat banyak atau fiturnya itu sangat canggih, teman-teman ya. Daripada uang yang segitu, kalau menurut saya itu murah gitu kan. Ya. Aku juga punya seperti ini tapi yang tidak stabil ya. Yaitu tripod yang bisa juga dijadikan tongsis ya. Tapi di situ tidak ada kelebihan sama sekali. Cuman di situ ada ada fitur penerangan gitu aja gitu. Kalau kayak gini kan model kayak ini sangat luar biasa, teman-teman, canggih, teman-teman ya. Oke, hanya itu yang dapat aku tunjukin ke kalian, kelebihan dari fitur Q18 gimbal stabilizer. Dan untuk melanjutkan video yang menggunakan aplikasi, kita nanti akan bikin video lagi ya, teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Salam kreativitas.